Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pagi ini bertemu kembali di dalam program Renungan Harian Kristen atau Morning Hope. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh bangun di tempat tidur kami, dan pagi ini kami boleh menghirup udara yang segar, dan Tuhan telah memelihara kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan yang memimpin kami, menolong kami, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami jika kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan membuat kami terhalang untuk mendapatkan anugerah Tuhan dan lain di hadapan Tuhan. Kiranya darah Kristus Yesus yang tercurah di atas kayu salib menyucikan, menguduskan, sehingga kami kembali layak di hadapan Tuhan. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami ya Bapa, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga apapun yang kami renungkan, biarlah kami boleh mengerti dan terlebih kami melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, setiap kita tidak ada yang terlepas daripada masa yang sukar. Seringkali kita temui dalam hidup ini masa-masa sukar itu yang out of control. Misalnya dalam beberapa kategori seperti bencana alam, kecelakaan, sakit penyakit, perampokan, pembunuhan, peperangan, perceraian, kesewenang-wenangan, dan berbagai penyelewengan, serta tindak kejahatan lain yang begitu dekat dengan kita, bahkan mungkin kita alami sendiri. Akibatnya, tidak sedikit dari kita hidup dalam kebingungan dan kegelisahan, serta menderita secara fisik maupun mental. Setiap orang memiliki respon yang berbeda terhadap kesukaran. Kadangkala kita menghadapi kesukaran, ada yang merespons dengan gelisah, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan orang lain, ataupun dengan diri sendiri. Sebaliknya ada juga yang merespons kesukaran dengan santai dan tetap fokus menjalani hidup apa adanya. Lalu bagaimana respon saudara ketika kesukaran menghampiri saudara? Mari kita melihat respons yang tepat ketika kesukaran itu datang melalui firman Tuhan hari ini. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, Habakuk adalah seorang nabi di Yehuda yang hidup di zaman para raja. Dia banyak menyaksikan masa-masa yang sukar atau yang out of control pada zamannya. Namun bagaimana respons Habakuk? Respon Habakuk adalah berdiam diri di hadapan Tuhan dengan persepsi yang benar dan sabar, jujur, serta berani bergumul di hadapan Tuhan, masuk dalam tempat kudus Allah, tetap memuji-muji dan menyembah Tuhan, dan menantikan jawabannya, dan merespon secara positif, sehingga akhirnya keluar dari krisis dan mengalami kemenangan serta berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, dari apa yang dialami oleh Habakuk ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa untuk tetap mekar di masa yang sukar, maka cara pandang kita harus benar dulu terhadap Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang baik, berdaulat penuh atas semua ciptaannya, jalan-jalannya selalu benar. Sehingga ketika kita menghadapi kesukaran yang seolah-olah tidak memberi ruang untuk melihat titik harapan, kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, tetap bergumul dan memuji Tuhan. Kesukaran apapun tidak membuat kita untuk menjauh dari Tuhan, karena dalam masa yang sukar itu
ada tangan Tuhan yang mungkin kita tidak rasakan, tidak lihat, namun menguatkan kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Tatkala memang beratnya kesukaran membuat kita tak berdaya, namun kita harus ingat bahwa kesukaran yang dialami oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita lebih berat dari yang kita alami. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, kiranya kita tetap seperti bunga yang mekar di tengah-tengah semak duri. Kita tetap bersukaria di dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita dengan mengalami kesukaran yang besar. Tetaplah mengucap syukur dan persembahkan yang terbaik dari seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan. Kami bersyukur untuk hari ini kami diingatkan bahwa di masa yang sukar kami boleh belajar dari Nabi Habakuk untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, tetap memuji memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan Yesus berdiam dalam hati kami, Roh Kudus menuntun kami, sehingga ketika pun kami mengalami masa yang sukar, ketika pun kami mengalaminya dalam keadaan tidak berdaya, biarlah kami tetap mengingat bahwa ada tangan Tuhan yang mungkin tidak kami rasakan, tidak kami lihat, yang selalu menguatkan, menolong kami. Tuhan, pimpinlah setiap kami anak-anak-Mu, sehingga apapun keadaan kami tetap berserah penuh kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mau melakukan segala aktivitas kami. Kami memohon kiranya Tuhan sekali lagi yang menuntun kami, sehingga kami boleh bekerja dengan baik untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang hilang pengharapan, yang lagi juga mengalami masa-masa sukar. Kiranya Tuhan datang menghibur mereka, Tuhan menolong mereka untuk melepaskan mereka daripada masa-masa sukar itu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang berjasa, nama yang berkuasa, nama yang mulia. Bapa kami yang di surga, kami berdoa. Amin. Demikian Morning Hope hari ini. Tuhan Yesus memberkati.